Oke adik-adik, pada hari ini kita akan belajar materi tentang vektor, di mana pokok pembahasan kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama, penulisan dan penggambaran vektor. Yang kedua, resultan vektor. Dan yang ketiga, penguraian vektor. Pengertian vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya. Kita masuk pada penulisan dan penggambaran vektor. Sebuah vektor biasanya dinyatakan dengan lambang huruf besar, misalnya A, B, atau R. Untuk tulisan tangan, sebuah vektor dilambangkan dengan huruf kecil yang beri tanda anak panah di atasnya, misalnya A, B, atau J. Ada yang bisa lihat penulisan huruf kecil yang diberi tanda anak panah. Dua buah atau lebih vektor dikatakan positif ketika arahnya sama, sedangkan dikatakan negatif bila arah keduanya berlawanan. Nah, pada gambar di atas atau pada gambar A menunjukkan sebuah vektor dengan titik pangkal yaitu A dan B, dengan titik pangkal yaitu A dan ujungnya di titik B. Sedangkan gambar B menunjukkan sebuah vektor gaya atau F menunjukkan sebuah vektor gaya atau F sebesar 3 Newton ke arah kiri. Kita masuk pada resultan vektor. Beberapa vektor dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor yang disebut resultan vektor. Resultan vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu metode segitiga. Metode ini hanya berlaku untuk 2 buah vektor saja. Cara melukiskan vektornya adalah dengan menghubungkan titik pangkal B dengan ujung titik A. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di bawah ini. Untuk cara melukiskan vektornya adalah dengan menghubungkan titik pangkal B dengan ujung titik A. Cara melukis vektor ini yaitu dengan menghubungkan titik pangkal vektor pertama atau A dengan pangkal vektor kedua atau B. Metode ini hanya berlaku untuk 2 buah vektor saja. Yang ketiga itu metode poligon. Metode poligon ini bisa digunakan untuk menggambarkan vektor yang lebih dari 2 buah. Cara melukiskan vektor ini yaitu dengan menghubungkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Kita melihat gambar A, B, dan C, D. Keempat, metode analisis. Metode yang paling baik untuk menentukan resultan beberapa vektor dan arahnya adalah metode analisis. Metode ini menggunakan perhitungan untuk mencari resultan pada vektor, yaitu dengan menggunakan rumus kosinus dan sinus. Untuk mencari resultan vektor menggunakan rumus kosinus, yaitu R sama dengan akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah 2F1 kali F2 kali dengan cos alfa. Untuk mencari arah resultan menggunakan rumus sinus adalah R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa kurang beta sama dengan F2 sin theta. Setelah itu menguraikan vektor. A. Menentukan komponen sebuah vektor. Vektor komponen adalah 2 buah vektor atau lebih yang menyusun sebuah vektor, lalu diuraikan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar di bawah ini.
Pada gambar ini, diketahui sebuah vektor f yang dapat diuraikan menjadi vektor komponen pada sumbu x yaitu fx dan vektor komponen pada sumbu y yaitu fy. Jadi, sehingga diperoleh rumus fx sama dengan f cos theta dan fy sama dengan f sin theta. Untuk menentukan besar dan arah sebuah vektor komponen, menentukan besar vektor dengan persamaan f sama dengan akar fx pangkat 2 tambah fy pangkat 2. Dan untuk menentukan arah vektor dengan persamaan tan theta sama dengan fy per fx. Sekian dari materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.